Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini aku akan membawakan satu cerita horor yang berjudul Santet Kiriman Mantan. Nah guys, lagi-lagi cerita ini ditulis oleh Bang Lukas Priyatno ya guys, yang aku dapatkan dari Facebook. Nah jadi cerita ini dari keterangannya Bang Lukas, cerita ini adalah cerita kisah nyata yang Bang Lukas dapatkan dari seorang narasumber. Oke guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oh ya guys, buat kalian yang mau baca langsung ceritanya atau karya-karyanya Bang Lukas Priyatno, nanti di setiap video linknya akan aku turut sertakan di deskripsi ya guys. Nah oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Merasakan, bahkan melihat sosok makhluk astral mulai ia rasakan sejak umur 10 tahun. Dan ini terbawa hingga sekarang. Sebut saja namanya Yuli. Gadis cantik asal Jawa Barat. Hampir setiap malam Yuli tidak bisa tidur dan selalu mengeluarkan keringat karena memang ia sangat penakut. Apalagi harus melihat penampakan-penampakan dengan wujud menyeramkan. Sosok-sosok tersebut selalu ia lihat berada di dalam rumahnya, di lingkungan sekitar, bahkan tempat-tempat yang ia singgahi. Di saat usia Yuli beranjak dewasa, Yuli mengenal seorang laki-laki yang bernama Robi. Kedekatan mereka lebih dari sekedar teman, sampai akhirnya Robi menyatakan perasaannya terhadap Yuli dan disambut dengan ungkapan yang sama. Hari-hari mereka sangat indah hingga suatu hari di saat Robi mengajak Yuli untuk pergi ke rumahnya dan berniat untuk mengenali Yuli kepada kedua orang tuanya. "Bu, perkenalkan, ini Yuli, pacar Robi," ungkap Robi. "Namaku Yuli, Bu. Senang rasanya akhirnya bisa bertemu dengan ibu," ungkap Yuli dengan sangat ramah. "Kalau kamu benar-benar mencintai Robi, kamu harus mengikuti kepercayaannya. Jika tidak, silahkan tinggalkan anak ibu. Paham?" ungkap ibu Lastri dengan ketus. Mendengar hal itu Yuli terdiam. Seketika saja pikirannya menjadi sangat kacau. Mana yang harus ia pilih? Mempertahankan cintanya atau pergi meninggalkan Robi dengan tetap memeluk agama yang ia percayai. "Aku tidak akan menggadaikan akidah demi cinta," ungkapnya dalam hati. Tak lama setelah itu, hubungan Robi dan juga Yuli mulai mengalami keretakan. Akhirnya, hubungan mereka pun berakhir karena Yuli mempunyai keyakinan yang sangat kuat tentang apa yang ia peluk. Tak ada lagi hubungan dengan Robi, membuat hidup Yuli berantakan. Ada saja sisi gelap yang mengikutinya. Namun, Yuli belum mengerti apa-apa. "Yul, kalau aku perhatikan, kamu memiliki kelebihan yang sangat istimewa," ungkap Daniel. Daniel adalah teman satu kampus Yuli, dan mereka memang sering berbincang bersama. Sewaktu tak ada mata kuliah, siang itu mereka berdua sedang berada di salah satu kantin belakang kampus. Sedang serius membahas apa yang baru saja diungkapkan oleh Daniel. Tiba-tiba, "Neng, semoga Neng kuat ya," ucap laki-laki tua yang saat itu telah berdiri di hadapan Yuli dan juga Daniel. "Maaf, Bah, saya tidak mengerti apa yang Abah maksud." "Menurut rawangan Abah, Neng akan dikirimi santet. Abah sarankan Neng segera mencari ustadz atau orang pintar untuk membebaskan santet yang akan menyerang Neng." Mendengar penutur dari Abah Encep membuat Yuli ketakutan dan memikirkan dari mana santet itu berasal dan siapa yang ingin mencelakainya. Waktu terus berlalu.
Belum ada tanda-tanda yang diungkapkan oleh Abah Encep. Namun, ketika Yuli berumur 21 tahun, Yuli mulai merasakan hal-hal yang membuat dirinya seperti dikendalikan oleh makhluk lain. Tetapi, entah apa itu. Suatu ketika, di saat Yuli dan Daniel sedang berjalan-jalan di depan Tugu Pahlawan Toha, persisi di samping pos jaga, Yuli merasakan bagian punggungnya terasa sangat panas dan nyeri seperti terbakar. "Nil, berhenti dulu, punggungku sakit." Daniel segera menepikan motornya ke tepi jalan dan membantu Yuli duduk di salah satu trotoar yang berada di tepian jalan. "Kamu kenapa, Yul? Kamu baik-baik saja kan?" ungkap Dani khawatir. "Gak tahu nih, tiba-tiba saja punggungku terasa sangat panas," ungkapnya dan memeriksa bagian punggungnya. Aneh, Yuli menemukan luka yang terdapat di punggungnya. Ada bekas kulit yang seperti terbakar api. Entah dari mana asal luka tersebut. Daniel memperhatikan Yuli dengan sangat khawatir. Karena Yuli merintih kesakitan dan hampir menggelepar di jalan. Kepanikan mulai dirasakan keduanya. Tiba-tiba, "Ruak!" Satu hantaman keras tepat berada di hadapan mereka berdua. Dua buah mobil saling bertabrakan dari arah berlawanan. Dan kedua kendaraan tersebut menghadap ke arah Yuli. Setelah itu, semua orang berhamburan ke jalan, memberikan pertolongan kepada kedua pengendara mobil tersebut. Ada juga yang hanya sekedar melihat peristiwa naas itu. Korban dikeluarkan dari dalam kendaraan yang ringsek akibat hantaman keras dan mereka dinyatakan meninggal dunia. Mobil ambulans pun datang dan membawa jenazah kedua pengendara tersebut ke rumah sakit terdekat. Seketika, tubuh Yuli menjadi lemas. Namun, rasa panas yang tadi ia rasakan sudah tak ada lagi. Tiba-tiba, harusnya yang mengalami kecelakaan itu adalah kamu. Mendengar bisikan tersebut, Yuli menengok ke arah jalan. Namun, ia tidak menemukan sosok yang dimaksud. Mereka hanya berdua di tempat itu, dan para warga sedang berada di titik kecelakaan. Seketika, Yuli mengingat perkataan dari Abah Encep. Apakah ini salah satu petunjuk yang sempat Abah Encep katakan? Ucapnya dalam hati. Rasa panas yang sempat terasa tiba-tiba saja menghilang dengan sendirinya. Yuli memutuskan untuk pulang diantar oleh Daniel. Pada malam hari, tepat pukul 10 malam, Yuli merasakan sangat panas berada di dalam kamarnya. Padahal kipas angin telah berada di angka tercepat. Namun masih saja terasa amat panas. Yuli tetap memaksa untuk tidur. Dari sudut tembok kamar, ia melihat sebuah bayangan hitam tengah berdiri membelakangi dirinya. Jantungnya mulai berdetak kencang di saat sosok tersebut mulai bergerak dan mengarah padanya. Tiba-tiba, serak, serak, serak. Terdengar suara kuku yang digesekkan pada dinding kamar dengan sangat kencang. Yuli semakin ketakutan. Sosok tersebut terus berjalan ke arah dengan menggesekkan kukunya ke dinding. Suara gesekan tersebut membuat gendang telinga Yuli kesakitan. Yuli menutup telinganya menggunakan kedua tangannya. Matanya terpejam dan menyembunyikan wajahnya pada kedua belah kakinya. Ia merasakan sosok ini semakin dekat. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Yuli mencoba membuka mata dan sosok bayangan tadi telah hilang entah kemana. Seketika itu, Yuli terbaring lemas, kemudian tak sadarkan diri. Semilir angin bertiup dengan perlahan, memecahkan keheningan malam yang nampak mencekam. Hari semakin larut. Waktu sudah hampir subuh. Yuli masih
terbaring di kasur dan tak sadarkan diri. Tiba-tiba, kesadaran Yuli dikejutkan oleh sosok yang tengah menjilati kaki sebelah kanannya. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Dengan mata yang terus terpejam, Yuli mencoba mencari tahu siapa sosok yang tengah menjilati kaki kanannya dengan menggunakan kaki sebelah kirinya. Ia merasakan sosok ini sangat besar dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh bulu-bulu yang kasar. Sepanjang kakinya, ia terus meraba untuk mencari tahu seberapa besar sosok tersebut. Sampai di mana ia merasakan wajah makhluk tersebut dengan terus menjilati kaki kanannya. Dengan ketakutan yang semakin menjadi-jadi, Yuli mencoba untuk mengumpulkan nyali untuk melihat sosok berbulu tersebut. Ketika ia membuka mata, makhluk tersebut menghilang. Namun, kali ini Yuli melihat sosok yang berbeda. Ada 3 sosok harimau yang berbeda warna dan 1 sosok wanita yang tengah berdiri di antara harimau tersebut. Sosok ini mempunyai aura yang berbeda dari sosok-sosok yang biasa mengganggunya setiap malam. Akhirnya, Yuli memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan makhluk ini. Ternyata penampakan sosok harimau dan 1 wanita ini adalah sesepuh dari nenek moyang, dan ini dibenarkan oleh kakeknya pada keesokan harinya. Sosok tersebut menjaga Yuli dari orang-orang yang berniat buruk terhadapnya. Setelah kejadian demi kejadian muncul, Yuli mulai terbiasa dengan semua penampakan-penampakan yang sering muncul. Suatu ketika di saat Yuli pergi ke kamar mandi, ia dikejutkan oleh penampakan sosok ular yang berwarna putih dan kemudian menghilang. Pada malam harinya, Yuli melakukan sholat malam dan berzikir, memohon petunjuk, hingga akhirnya Yuli mendapatkan sebuah bisikan tentang sosok ular putih tersebut. Sosok itu adalah kiriman dari seseorang dan kemunculannya akan membawa kesialan. Setelah mendapatkan bisikan tersebut, Yuli semakin rajin untuk beribadah. Bahkan ia sering berpuasa, sholat malam pun ia kerjakan. Sampai bacaan surat Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman, dan surat Waqiah terus ia lantunkan sehabis melakukan sholat. Kesialan sangat terasa di kehidupannya. Sebanyak 5 kali, Yuli gagal membangun rumah tangga dengan penyebab yang bermacam-macam. Setiap kali Yuli menikah, ia selalu merasa bosan dan muak, bahkan benci dengan pasangannya. Ini juga yang menyebabkan keretakan rumah tangganya terus-menerus. Pada tahun 2015, Yuli kembali menikah dengan laki-laki asal Kalimantan. 1 minggu sebelum pernikahan itu terjadi, ada hal aneh yang ia alami. Di saat ia ingin melakukan sholat malam, Yuli merasakan tangan kanannya terasa sangat sakit dan seperti terbakar. Ia mengelus-elus tangan kanannya dengan menahan rasa sakit. Tiba-tiba terlihat suatu buah paku berkarat berukuran besar yang keluar dari tangan kanannya. Darah mengucur melewati kulitnya yang putih hingga menetes ke lantai. Seketika Yuli tak sadarkan diri. Lagi-lagi pernikahan Yuli hancur. Hanya seumur jagung. Pernikahan mereka hanya bertahan 1 tahun. Dengan masalah yang datang silih berganti dan juga air mata. Akhirnya mereka berpisah. Setelah perceraian Yuli dan juga suaminya, sosok ular yang berwarna putih tersebut muncul kembali. Yuli merasa lelah dengan semua ini. Tahun 2019, Yuli diajak pergi oleh teman satu kampusnya yang bernama Vera. Ternyata Yuli dibawa ke sebuah perkumpulan atau komunitas orang-orang yang mempunyai kelebihan supranatural. Namun justru ini menambah masalah buat Yuli. Ketua dari salah satu komunitas tersebut
meminta Yuli untuk dijadikan istri keduanya. Karena kekuatan yang dimiliki Yuli dapat dimanfaatkan dirinya untuk kepentingan pribadi. Tahun 2021, akhirnya Yuli memutuskan untuk pergi dari komunitas tersebut. Karena ia baru mengetahui bahwa ketua komunitas tersebut hanya memanfaatkan dirinya dan tak bisa menyembuhkan kutukan santet tersebut. Yuli pun telah mengetahui latar belakang komunitas tersebut dan berniat untuk membongkar kedok mereka semua. Mendengar ancaman Yuli membuat ketua komunitas tersebut geram dan akhirnya memberikan kiriman dari makhluk tak kasat mata untuk mengganggunya. Pada saat menjelang tengah malam, Yuli selalu mencium bau yang aneh dari dalam kamarnya. Melati, bau yang amat menyengat hingga ke lubang hidung. Namun, tak hanya itu. Malam-malam berikutnya, bau-bau tersebut terus berganti-ganti. Kali ini, bau bunga kantil dan malam berikutnya bau pandan. Di saat malam Jumat, justru yang tercium adalah bau busuk seperti bau bangkai binatang. Namun, Yuli tak tahu dari mana bau-bau ini berasal. Malam berikutnya, bau busuk masih saja tercium dengan sangat menyengat. Dari sudut kamar Yuli, melihat sosok pocong yang berdiri di dalam kamar dengan tatapan mata yang berwarna merah menyala. Bukan hanya itu, sosok kuntilanak berterbangan di atas kamarnya. Yuli ketakutan dan berteriak memanggil-manggil nama kedua orang tuanya. Namun, tak ada satu orang pun yang mendengar teriakan itu. Sosok tersebut selalu datang hampir setiap malam hanya untuk mengganggu. Singkat cerita, sekitar bulan September tahun 2022, Yuli kembali bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Robi. Dan Robi adalah salah satu orang yang dicurigai oleh Yuli tentang semua keanehan-keanehan yang sering terjadi selama ini. Akhirnya mereka berdua berbincang. "Kenapa kamu tak mau menikah denganku? Aku disuruh ibumu untuk memilih kamu atau agama yang aku peluk. Dan aku memutuskan untuk memilih kepercayaanku." Robi terkejut mendengar pernyataan Yuli. Robi menitikkan air mata dan meminta maaf kepada Yuli. Namun, Robi tetap ingin menikah dengan Yuli karena Robi mengetahui kekuatan yang Yuli miliki. "Aku mohon, menikahlah denganku. Kamu sudah mempunyai seorang istri, dan juga aku sebentar lagi akan menikah," tegas Yuli. Robi tetap kekeh dan mengajak Yuli untuk dimadu. Yuli menolak ajakan Robi. Hari itu, dan Yuli kembali mendapatkan ancaman dari Robi. "Jika kamu tidak menerimaku untuk menjadi pasanganku, aku akan membuat hidupmu lebih menderita lagi," ungkapnya dengan nada membentak. Setelah berbicara seperti itu, Robi meninggalkan Yuli sendirian. Akhir tahun 2022, Yuli meminta kawannya yang sedang berada di Kalimantan. Ia meminta tanah dan air yang berasal dari tanah Kalimantan. Akhirnya, permintaan Yuli ditanggapi oleh temannya dan berniat akan membawakannya setelah masa kerjanya selesai. Setelah mendapatkan tanah dan air tersebut, Yuli bingung harus diapakan tanah dan air yang telah ia terima. Tanah tersebut ada 2 jenis dari tempat yang berbeda. Sedangkan air tersebut berasal dari Sungai Barito. Menurut keterangan Pak Asep teman kerjanya, Yuli mengambil sejumput tanah tersebut dan memilihnya menggunakan jari telunjuk dan juga ibu jari. Ia memanjatkan doa-doa dengan sangat fokus dan memejamkan mata. Yuli tak mengerti akan diapakan tanah dan air tersebut. Setelah itu, tanah tersebut ia telan dan meminumnya menggunakan air Sungai Barito. Keesokan harinya, tubuh Yuli terkulai lemah. Tubuhnya menggelepar seperti orang terbakar dan dari dalam mulutnya keluar banyak paku yang sudah berkarat. Bukan hanya itu,
paku-paku tersebut juga keluar dari kulit-kulit tangannya. Yuli seperti mayat hidup, dan tak ada yang tahu kejadian ini. 1 minggu yang sangat berat ia hadapi. Namun, setelah kejadian itu, Yuli pulih dan bisa beraktivitas kembali. Gangguan tetap datang menghantuinya, dan entah sampai kapan, semua kejadian itu tetap berlangsung hingga sekarang. Nah, oke guys, jadi ceritanya berakhir sampai di sini ya guys. Artinya ceritanya sudah tamat sampai di sini. Tapi jangan khawatir. Di next video aku akan membawakan cerita horor yang lainnya yang menurut aku tidak kalah seram dan tidak kalah epik dari cerita ini. Nah guys, jangan lupa buat kalian yang mau baca sendiri ceritanya atau kalian mau baca karya-karyanya Bang Lukas Priyatno, nanti di setiap video linknya akan aku turut sertakan di deskripsi ya guys. Nah oke guys, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai bertemu di cerita yang selanjutnya and bye-bye.